Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dari kelompok 9. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang distribusi student. Langsung saja, apa itu distribusi student? Distribusi dengan peubah acak kontinu lainnya ialah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang namanya tidak mau disebut. Untuk menghargai penemuannya tersebut, maka distribusinya disebut distribusi student yang dikenal dengan distribusi T, di mana kata T tersebut diambil dari akhir kata student. Adapun bentuk persamaan fungsinya yaitu F sama dengan K per 1 tambah T kuadrat per N kurang 1 pangkat 1/2N. Berlaku untuk T lebih besar dari minus tak terhingga dan T lebih kecil dari tak terhingga, dan K merupakan tatapan yang besarnya tergantung dari besar N, sedemikian sehingga luas daerah antara kurva fungsi itu dan sumbu T adalah 1. Bilangan N kurang 1 disebut derajat kebebasan atau DK. Yang dimaksud dengan DK ialah kemungkinan banyak pilihan dari sejumlah objek yang diberikan. Misalnya, kita mempunyai dua objek yaitu A dan B. Dari dua objek ini, kita hanya mungkin melakukan satu kali pilihan saja, A dan B. Seandainya yang kita pilih A, maka B tidak usah dipilih lagi. Untuk itu, DK sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Jika banyak objek 4, yaitu A, B, C, dan D, kita hanya mungkin melakukan 3 pilihan, yaitu pilihan ke-1, kita memilih 1 dari 4 objek. Pilihan kedua, kita memilih 1 dari 3 objek. Pilihan ketiga, kita memilih 1 dari 2 objek. Sisanya karena tinggal 1 objek lagi tidak usah dipilih lagi. Oleh karena itu, dalam hal ini DK sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Artinya, tingkat kebebasan memilih hanya sebanyak 3 kali. Bentuk kurva distribusi T ini mirip dengan bentuk kurva normal baku. Untuk perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan distribusi T, seperti halnya dengan distribusi normal baku, telah disiapkan daftar distribusi T. Nah, perhatikan tabel 6.2. Kolom pertama DK merupakan kolom untuk mencari derajat kebebasan yang akan dipakai. Kolom-kolom berikutnya berisikan nilai-nilai kemungkinan tergantung dari tingkat berarti yang digunakan. Apa itu tingkat berarti? Yang dimaksud dengan tingkat berarti ialah suatu bilangan yang menunjukkan berapa persentase toleransi berbuat kesalahan. Misalnya, tingkat berarti 5% atau dikatakan diteliti dengan A sama dengan 5%, artinya jika kita menarik suatu kesimpulan dari 100 gejala kira-kira ada 5 gejala yang tidak tepat. Berbeda dengan tabel daftar distribusi normal baku, maka pada daftar distribusi T ini bilangan-bilangan yang terdapat dalam badan daftar menunjukkan nilai T dari persentase yang telah dikurangi tingkat berarti yang kita gunakan. Misalnya, kita menggunakan A sama dengan 1%, maka untuk DK yang bersangkutan kita memperoleh nilai T untuk 100 kurang 1% sama dengan 99%. Dengan demikian, dalam daftar kita pergunakan kolom T0,99 yang selanjutnya untuk menemukan angka-angka pada badan daftar tergantung dari nilai derajat kebebasan yang digunakan. Dapat juga dikatakan untuk T0,99 melukiskan daerah T seluas 0,99 atau 99%, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh kurva distribusi T dari nilai T0,99 ke sebelah kiri. Secara umum dapat ditulis untuk TP, berarti luas daerah lengkung kurva seluas P mulai dari nilai TP ke kiri. Selanjutnya, materi contoh penggunaan dan pembacaan tabel 6.2 akan dijelaskan oleh Saudari Risti. Pembahasan yang kedua yakni mengenai contoh penggunaan dan pembacaan tabel. Di sini akan disediakan beberapa contoh untuk menggunakan tabel T. Soal yang pertama, carilah nilai T untuk N sama dengan 14 dan alfa sama dengan 5%. Untuk penyelesaiannya, maka kita harus mencari DK atau derajat kebebasan.
Untuk mencari DK, maka rumus yang digunakan adalah N-1. Maka karena N sudah diketahui yakni 14, maka langsung saja 14 min 1 dan hasilnya adalah 13. Nah, kemudian setelah DK diketahui, kita mencari P atau luas bagian yang diarsir. Untuk mencari bagian yang diarsir, kita menggunakan alfa, yakni 100% dikurangi alfa. Kemudian langsung saja 100% dikurangi 5%. Hasilnya yaitu 95%. Untuk mencari luasnya, maka kita ubah dari 95% menjadi angka desimal, yaitu 0,95. Nah, setelah DK dan P sudah diketahui, maka kita tinggal mencari T atau batas daerah penolakan. Untuk mencari T, kita perlu melihat tabel T. Nah, yang pertama adalah kita melihat di bagian atas dan mencari T 0,95. Kemudian untuk mencari DK-nya, kita lihat di bagian kirinya. Kita lihat di bagian kiri, yaitu angka 13. Maka kita menarik garis antara angka 13 ini dan 0,95. Maka akan ditemukan angka 1,77. Maka diketemukanlah hasil dari T dengan P 0,95 dan DK 13 adalah 1,77. Contoh yang kedua, untuk N sama dengan 18, tentukan nilai T sehingga luas daerah kurva yang dicari sama dengan 95%. Kemudian di sini sudah diketahui N sama dengan 18. Untuk mencari DK, rumusnya adalah N-1. 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Maka sudah diketahui DK adalah 17. Selanjutnya mencari P. Nah, untuk mencari P, kuncinya adalah menghitung dari titik min tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Karena satu kurva berjumlah 1 dan yang telah diketahui adalah 0,95, maka otomatis 1 ini dikurangi 0,95 dan akan diketemukan hasilnya adalah 0,05. Nah, 0,05 ini masih terbagi atas bagian kiri dan bagian kanan. Untuk mengetahui bagian kiri dan kanannya, maka 0,05 ini dibagi 2. Nah, akan diketemukan hasilnya adalah 0,025. Untuk itu, tinggal kita mencari T, yaitu dari min tak terhingga sampai dengan titik tak terhingga. Maka 0,95 ditambahkan dengan 0,25. Dan hasilnya adalah 0,975. Maka P sama dengan 0,975. Setelah DK dan P diketahui, maka kita tinggal mencari T. Caranya seperti tadi, yaitu T dengan P 0,975 dan DK 17 adalah, kita lihat dalam tabel T, kita mencari bagian atas dulu, T 975, dan juga dengan DK bagian kiri dengan DK 17. Maka kita tarik garisnya, akan diketemukan hasilnya adalah 2,11. Dikarenakan di sini ada dua titik P antara kanan dan kiri, maka titik sebelah kanan berjumlah positif 2,11 dan yang sebelah kiri adalah min 2,11. Kemudian kita lanjut pada contoh ketiga. Tentukan nilai T sehingga luas dari T ke kiri sebesar 0,025 dengan DK 20. Nah, maka di sini sudah diketahui DK sama dengan 20. Karena DK sudah diketahui yakni berjumlah 20, maka kita tidak perlu mencari rumus N-1 seperti itu ya, karena DK sudah diketahui. Nah, kemudian kita mencari P. Di soal ini kita diminta untuk menentukan
luas dari titik T ke kiri. Maka kuncinya adalah kita mencari dari titik min tak terhingga sampai dengan titik tak terhingga. Atau bisa dikatakan kita mencarinya dari titik sebelah kiri hingga ke titik kanan. Nah, maka kita tidak bisa mencari dari kanan ke kiri, tidak bisa mencari dari titik T ke kiri. Untuk itu kita balik gambar kurvanya, seperti gambar di sini. Karena sudah diketemukan bagian yang tidak diarsir adalah 0,025, maka jumlah bagian yang diarsir adalah 0,975. Nah, di sini sudah diketahui P adalah 0,975. Karena DK dan P sudah diketahui, maka kita tinggal mencari T. Caranya seperti tadi, kita harus melihat daftar distribusi T. Untuk T 0,975 sebelah atas, bagian atas, dan dengan DK 20 bagian kiri, maka kita tarik garis T 975 dan DK 20, maka akan diketemukan hasilnya yaitu 2,09. Kemudian kita kembali lagi pada gambar pertama. Soal yang diminta adalah dari titik P ke kiri. Maka karena dia berada di bagian kiri, maka hasilnya adalah negatif, menjadi min 2,09. Maka dari beberapa contoh soal yang telah disampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin mencari T, maka harus diketahui DK dan P. Nah, sedangkan untuk mencari nilai T pada tabel distribusi T, maka untuk mencari nilai T, kita harus melihat daftar distribusi T. Contohnya, ketika kita ingin mencari nilai dari T dengan P 0,95 dan DK 13, maka yang pertama kali kita lakukan adalah melihat daftar distribusi T. Kita cari T 0,95 di bagian 4 dari kiri, T 0,95 dengan DK di sebelah kiri, yaitu angka 13, maka kita tarik dari T 0,95 dan DK 13 akan kita tarik garisnya, maka akan diketemukan nilai 1,77. Baik, sekarang kita ke contoh distribusi T. Seorang peneliti menyatakan rata-rata hasil panen setelah diberi pupuk adalah 500 gram per milimeter pupuk yang diberikan. Dia kemudian mengambil sampel sebanyak 25 batch panen dan memutuskan dia akan puas dengan klaimnya jikalau ternyata nilai T dari sampel terletak antara min T 0,05 sampai dengan T 0,05. Peneliti tersebut mengasumsikan bahwa bobot hasil panen mengikuti distribusi normal. Ternyata sampelnya memiliki rata-rata 518 gram dengan standar deviasi sampel 40. Pertanyaannya, apakah dia akan puas dengan klaimnya? Di sini kita jawab, ini adalah persoalan distribusi student T. Ukuran sampel atau N diketahui 25 sehingga derajat kebebasan V sama dengan N-1. Jadi 25 min 1 dihasilkan sama dengan 24. Dari tabel tersebut diketahui bahwa untuk V sama dengan 24. Maka T 0,05 sama dengan 1711. Sedangkan hasil sampelnya memberikan atau T hitungnya 2,25. Sekarang kita mencari nilai T akan berada di antara mana? Dari tabel T 0,05 dengan derajat kebebasan atau V sama dengan 24 dihasilkan 1,711. Kemudian dari tabel T 1 min 0,05 dengan derajat kebebasan yang sama yaitu 24, hasilnya sama yaitu min 1,711. Karena hasilnya sama, hanya berbeda tanda minnya saja, maka kita ambil
satu saja 05 dengan derajat bebas 245. Jadi kita lihat dengan kita ke tabel distribusi T dengan derajat kebebasan atau V 24, kemudian menggunakan 0,05 hasilnya sama 1,711. ini ya daerah sini ya, karena ini aja sudah Jadi nilai T sekitar di daerah sini, karena di daerah sini aja 1,711, sedangkan yang satunya sini min 1,711. Jadi di sekitar sini nilai T akan statistik terletak di sekitar sini untuk statistik T-nya. Dengan V sama dengan 24 dan statistik hitung atau T sama dengan 2,25, tidak terletak antara min 1,711 dan 1,711, maka sampel tidak mendukung klaim bahwa rata-rata hasil panen setelah diberi pupuk adalah 500 gram per milimeter pupuk yang diberikan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.